Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi kita terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seruan pertobatan merupakan sesuatu tema sentral yang terus dikumandangkan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Secara khusus dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana kehidupan bangsa Juda pada zaman Yoel, mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka menduakan Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Maka Yoel sesungguhnya menyerukan kepada bangsa itu supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, supaya mereka jangan terkena hukuman daripada Tuhan. Akan tetapi memang seruan itu seakan-akan tidak bermanfaat bagi bangsa itu. Namun Tuhan dengan terus terang berjanji kalau bangsa itu bertobat maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Maka mereka akan dikenyangkan Tuhan. Maka mereka akan mendapatkan yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada mereka, yang tidak pernah mereka dapatkan dari yang lain. Ada hadiah, ada bonus, ada sesuatu pemberian yang senantiasa Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, judul perikopnya dikatakan pada hari Tuhan. Hari Tuhan yang dikatakan oleh Yoel di sini, bahwa orang-orang yang taat kepada Tuhan, bahwa orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, dikatakan akan dicurahkan rohku. Roh Tuhan akan berdiam di dalam diri mereka. Roh Tuhan akan membimbing dan mengarahkan mereka. Tidak persoalan apakah orang yang taat ini anak-anak, apakah laki-laki atau perempuan, atau taruna-taruna atau orang tua. Tapi di dalam ketaatan yang begitu luar biasa, semuanya akan mendapatkan roh Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika roh Tuhan telah diberikan kepada mereka? Dalam ayat yang ke-28, dalam kebenaran firman ini, dengan jelas di sana dikatakan bahwa mereka akan bernubuat. Nubuatan yang disampaikan oleh orang-orang yang menerima roh Tuhan tentu nubuatan yang benar-benar
sesuai dengan kehendak Tuhan. Nubuatan-nubuatan yang berjalan di dalam kehendak Tuhan dan nubuatan-nubuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tarik kebenaran firman ini di dalam minggu kita, karena ini berhubungan dengan Minggu Pentakosta, dengan tema yang mengatakan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama harus kita pahami bersama, bahwa setiap orang yang percaya itu dicurahkan Roh Kudus. Tidak hanya gereja karismatik, tidak hanya gereja Pentakosta, tidak hanya gereja-gereja yang menyatakan dirinya aliran Injili, tapi setiap orang yang percaya. Jadi jangan kita berpikir Bapak Ibu, karena memang banyak seperti itu, yaitu bahwa Roh Kudus itu seakan-akan milik gereja karismatik, milik gereja-gereja Pentakosta. Tapi sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang berdiam di dalam Kristus, yang tetap hidup di dalam Kristus itu sendiri, maka mereka akan mendapatkan curahan Roh Kudus. Lalu apa yang boleh kita lihat ketika kita menerima curahan Roh Kudus? Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang sudah menerima curahan Roh Kudus, maka dia akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini harus menjadi tolak ukur yang harus kita katakan Bapak Ibu. Bukan persoalan pakai bahasa lidah atau bahasa glosolalia. Tapi yang terpenting adalah kalau aku atau Bapak Ibu semuanya mendapatkan curahan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membimbing kita, akan mengarahkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam ayat ke-32, dalam firman ini jelas sekali di sana dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yang pasti, orang yang mau berseru kepada Tuhan adalah orang yang hidup di dalam Roh Tuhan, orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Karena kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus atau Roh Tuhan, kita tidak mungkin berseru kepada Tuhan. Tapi karena kita hidup di dalam Roh Kudus, maka apapun yang terjadi, walaupun kita dalam setiap persoalan, maka kita akan berseru kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang menerima Roh Kudus mampu melihat tanda-tanda kebaikan Tuhan. Artinya seperti apa? Bukan menjadi peramal, bukan menjadi dukun dan lain sebagainya, tapi melihat tanda-tanda Tuhan. Kita harus sadar Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, apa yang dikatakan dalam Injil Matius ketika para murid bertanya tentang kedatangan Tuhan, Yesus dengan gamblang mengatakan akan tanda-tandanya. Akan terjadi kelaparan, terjadi peperangan, terjadi gempa bumi, terjadi sakit penyakit yang belum pernah terjadi. Dan itu sudah terjadi sekarang. Artinya kita mau dikatakan bahwa tanda-tanda hari Tuhan itu sudah dekat. Nah, tapi bagaimana orang yang percaya merespon itu? Kalau sekarang sudah diperhadapkan kepada kita tanda-tanda hari Tuhan itu, selaku orang yang percaya tidak menjadi takut. Tapi orang yang percaya ketika kita melihat tanda-tanda itu terus mengerjakan keselamatan. Terus melakukan yang baik. Terus mempertunjukkan kasih tanpa terkecuali. Karena Roh Kudus mendorong kita untuk terus mengasihi di tengah-tengah dunia yang tidak ada kasih ini. Roh Kudus mendorong kita untuk mempertunjukkan kasih itu, sehingga dengan kasih itu ada selalu pengharapan bagi setiap orang. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa peran daripada Roh Kudus yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita? Maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk terus berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak semuanya orang yang mampu berseru kepada Tuhan. Tidak semuanya orang, walaupun di dalam persoalan, walaupun di dalam pergumulan, mereka berseru kepada Tuhan. Tapi semua orang yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, mereka akan senantiasa berseru kepada Tuhan.
baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan yang tidak berkecukupan. Karena Roh Kudus mengajar kita berseru kepada Tuhan dalam setiap keadaan dan kondisi. Mari Bapak Ibu, pandang dirimu, pandang keluargamu, pandang sekitarmu, pandang kehidupanmu. Apakah Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupanmu, atau logikamu yang bekerja, keinginanmu yang bekerja? Tapi selaku orang yang percaya, kita diajak supaya dalam setiap pekerjaan kita, Roh Kudus senantiasa bekerja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan mempertunjukkan kasih dan kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.